yang kita ketahui bahwa adanya Islam di Indonesia saat ini dikarenakan adanya kerja keras dari para tokoh-tokoh yang sebelumnya memperkenalkan Islam di Nusantara. Dan sejarah Islam di Indonesia juga cukup panjang, mulai dari penyebarannya dan penerimaannya yang tidak mudah diterima oleh masyarakat setempat. Tetapi ada nih Wali Songo yang memulai pendekatannya dengan cara yang alami, yakni memasuki budaya milik masyarakat setempat sehingga ia bisa diterima dengan baik. Ia dikenal dengan nama Sunan Muria atau Raden Bumarsi. Berikut adalah video yang akan disajikan oleh kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Khalifi dari absen 11. Nama saya Muhammad Dafafiandre dari absen 20. Nama saya Reka Filayuni dari absen 26. Berikut kami akan memberitahukan sedikit ilmu tentang Wali Songo tersebut. Di mana Sunan Muria menyebarkan dakwahnya berada di wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah pada abad ke-15 dan abad ke-16. Di antara 9 wali, ia merupakan Wali Songo yang termuda. Ia dikenal aktif dalam dakwah di wilayah Jawa Tengah, terutama di Gunung Muria yang terletak sekitar 18 km dari letak kota Kudus saat ini. Tempat di mana Sunan Muria menyebarkan dakwahnya berada di wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Berikutnya adalah pendekatan Islam dari Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah di daerah yang terpencil, merangkul tradisi lokal dan mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, dan mengajarkan seni. Ia mengubah tradisi bancakan menjadi kenduri untuk mendoakan leluhur secara islami dan menggantikan praktik klinik dengan doa dan salawat. Sunan Muria juga menciptakan karya seni tradisional Jawa, yaitu seperti mecapat dan lagu sinom sebagai media dakwahnya. Ia berhasil menyebarkan Islam di lereng Gunung Muria, Kudus, Pati, Juwana, dan pesisir utara Jawa dengan fokus pada rakyat jelata. Sunan Muria mempunyai kemampuan untuk mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah pewayangan yang kerap kali dilakukan oleh Sunan Muria adalah Topeng-Ngali, di mana di dalam Topeng-Ngali tersebut terdapat satu tokoh yang bernama Ruci yang merupakan empu dari kerajaan Majapahit. Berikutnya adalah pendekatan Islam dari Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah di daerah yang terpencil, merangkul tradisi lokal dan mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, dan mengajarkan seni. Ia mengubah tradisi bancakan menjadi kenduri untuk mendoakan leluhur secara islami dan menggantikan praktik klinik dengan doa dan salawat. Sunan Muria juga menciptakan karya seni tradisional Jawa, yaitu seperti mecapat dan lagu sinom sebagai media dakwahnya. Ia berhasil menyebarkan Islam di lereng Gunung Muria, Kudus, Pati, Juwana, dan pesisir utara Jawa dengan fokus pada rakyat jelata. Mengalami perubahan dari masa ke masa, tetapi bentuk aslinya masih dipertahankan hingga saat adalah air gentong Gunung Muria. Situs air gentong ini berada di dekat kompleks pemakaman Sunan Muria, di mana situs ini biasanya dikunjungi saat para pengunjung sudah selesai berziarah. Air dari situs tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Sudah mengalami perubahan dari masa ke masa, tetapi bentuk aslinya masih dipertahankan hingga saat. Karijoto merupakan buah yang punya ukuran sebesar kacang tanah. Ia berwarna merah saat sebelum matang dan berwarna hitam saat sudah matang, serta mempunyai rasa yang terbilang asam. Buah ini mempunyai kandungan gizi yang cukup baik dan cocok untuk ibu yang sedang mengandung. Anehnya, buah ini juga dikatakan sebagai salah satu warisan Sunan Muria. Ibu hamil kerap kali mencari karijot karena dipercaya bisa memberikan kebaikan untuk bayi yang masih ada di kandungan dan juga perut sang ibu. Yang keempat ada Pakis Haji. Pakis Haji merupakan tumbuhan yang dipercaya berasal dari kesaktiannya Sunan Muria. Secara umum, tumbuhan yang satu ini digunakan ketika ada tikus di rumah dan diperlukan sesuatu untuk mengusirnya. Ketika sedang mengunjungi daerah makam, maka para pengunjung itu bisa melihat ada orang-orang yang berjualan pakis haji ini. Pakis haji ini mempunyai motif batik jajar ginjal yang berwarna coklat. Bagian dasarnya berwarna putih tulang dan agak berasal dari kesaktiannya Sunan Muria. Secara umum, tumbuhan yang satu ini digunakan ketika ada tikus di rumah dan diperlukan sesuatu untuk mengusirnya. Ketika sedang mengunjungi daerah makam, maka para pengunjung itu bisa melihat ada orang-orang yang berjualan
Pakis haji ini. Pakis haji ini mempunyai motif batik jajar genjang yang berwarna coklat. Bagian dasarnya berwarna putih tulang dan agak kecoklatan. Ada beberapa fun fact mengenai Sunan Muria. Yang pertama, Sunan Muria senang tinggal di pedalaman. Walaupun namanya dikenal dan merupakan sosok yang sangat berpengaruh besar di Kesultanan Demak, namun ia lebih suka untuk tinggal di tempat terpencil dan jauh dari pusat kota. Ia juga memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria, di mana Gunung Muria ini merupakan salah satu gunung yang berada di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya sendiri terletak di sebelah timur laut kota Semarang. Yang kedua adalah memodifikasi tradisi budaya Jawa lama. Masyarakat Jawa pada saat itu mempunyai tradisi budaya yang sangat kental, membuat ajaran Islam sulit untuk diterima. Oleh sebab itu, Sunan Muria yang mempunyai toleransi tinggi memodifikasi tradisi lama Jawa dengan ajaran Islam. Jadi dapat dikatakan jika Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Ia melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya yaitu dengan memodifikasi tradisi sesajen. Yang ketiga adalah berdakwah dengan memberikan kursus yang gratis. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwah yang berbeda, dikarenakan beliau itu berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan yang kurang dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Sunan Muria kemudian menyediakan kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan untuk para petani, pedagang, pelaut, dan juga nelayan. Di kursus tersebut, nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara berdagang, menangkap ikan, membuat perahu, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah meninggalnya Sunan Muria. Belum ditemukan informasi yang terpercaya mengenai kapan meninggalnya Sunan Muria. Akan tetapi, beberapa data menyebutkan bahwa Sunan Muria Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang tadi kita sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat memotivasi kita semua. Dan juga dengan menyimak video tadi, semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan anak tangga untuk bisa sampai ke kompleks makam. Sekian penjelasan dari kami. Semoga ilmu yang tadi kita sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat memotivasi kita semua. Dan juga dengan menyimak video tadi, semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.